few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dari kelas 1 BTMJ NIM 42620033. Di sini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah dasar sistem telematika dengan judul Sistem Pemasaran dan Pemesanan Berbasis Internet. Sistem pemasaran dan pemesanan berbasis internet. Latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak sekali perangkat keras dan lunak yang dapat membantu suatu pekerjaan menjadi lebih mudah. Komputer sudah mengendalikan sistem lalu lintas, administrasi pemerintahan, perbankan, perekonomian, kemiliteran, dan perusahaan-perusahaan juga tidak ketinggalan dalam menggunakan komputer untuk mempermudah pekerjaannya. Seiring dengan perkembangannya zaman dan perkembangannya teknologi informasi yang begitu cepat, teknologi informasi sangat diperlukan di berbagai segi, baik itu formal atau informal. Perusahaan yang berkembang pada zaman ini sangat membutuhkan apa yang dinamakan komputer untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan juga untuk meningkatkan strategi bisnis perusahaan. Sebuah perusahaan sudah seharusnya mempunyai suatu strategi bisnis yang tepat agar dapat bersaing dalam dunia bisnis dan mendapat kepercayaan penuh dari konsumen sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup perusahaannya. Strategi pemasaran dan pemesanan yang diperkirakan akan menarik banyak konsumen baru dan mengurangi risiko kesalahan pada saat pemesanan adalah dengan membangun suatu sistem pemasaran dan pemesanan online berbasis web. Strategi ini dirasakan baik mengingat semakin banyaknya pengguna internet hampir pada setiap bidang kehidupan, juga karena dapat melayani lebih banyak konsumen pada saat yang bersamaan, atau dapat diakses dengan cepat setiap saat dan di mana saja. Sehingga harapan konsumen memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhan akan tercapai. Dengan semakin banyaknya konsumen yang tertarik dan melakukan pemesanan, maka tujuan utama yaitu meningkatkan pendapatan dan laba akan tercapai. Tujuan ada 3. Yang pertama, dapat lebih mengetahui manfaat dari sistem pemasaran berbasis online dalam keberhasilan bisnis. Yang kedua, dapat menerapkan pemasaran dan pemesanan yang berbasis internet. Yang ketiga, dapat memahami strategi komunikasi sistem penjualan online. Manfaat sistem pemasaran dan pemesanan ada 7. Yang pertama, unlimited space dan waktu. Artinya internet tersedia untuk diakses setiap saat. Kedua, biaya pemasaran lebih murah. Artinya biaya online marketing Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan pemasaran offline. Ketiga, kemudahan memilih target pasar. Artinya bisnis dapat menawarkan produk kepada masyarakat tertentu melalui forum dan media sosial. Keempat, organisasi mudah dan sederhana. Artinya Anda tidak perlu lagi untuk memasukkan produk atau barang secara fisik, tapi hanya menyediakan katalog atau item, daftar dan deskripsi singkat tentang masing-masing item. Kelima, kemudahan mengelola produk. Artinya, jika Anda menjual produk atau barang secara online dengan memanfaatkan website itu sendiri, sistem manajemen situs akan menyediakan sistem manajemen barang dan pergudangan. Yang keenam, pengusaha dapat lebih fokus. Artinya, pengusaha tidak perlu khawatir tentang banyak pelanggan yang tidak dilayani, karena sistem komputer dapat mengakomodasikan semua pesanan. Dan yang terakhir, penelitian pasar mudah. Artinya online marketing dapat membantu para pelaku bisnis dalam melakukan riset pasar di banyak produk yang diminati oleh konsumen. Strategi komunikasi pemasaran. Ini adalah model komunikasi. Model komunikasi pada gambar sebelumnya. Yang pertama itu ada sender atau pengirim pesan. Pihak yang mengirimkan pesan dengan melakukan proses menyandikan pesan encoding dan berperan sebagai sumber.
Yang kedua itu message atau pesan, sinyal apapun atau kombinasi dari sinyal yang dikirimkan sumber kepada penerima. Sebuah pesan dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal. Terdapat dua kategori utama dan sinyal yang dikirimkan seseorang, yakni tanda size dan simbol. Sebuah tanda adalah kejadian alami yang berhubungan langsung atau otomatis dengan apa yang dimaksudkan. Yang ketiga itu channel atau saluran. Kendaraan atau medium yang dilalui sinyal yang dikirimkan biasanya disebut dengan media. Yang keempat, receiver atau penerima pesan. Pihak yang menerima pesan dengan melakukan proses penyandian balik. Yang kelima, feedback atau umpan balik. Informasi yang disandikan balik dan dikirimkan kepada sumber. Keenam, penyandian merupakan sebuah proses pemberian makna di mana pesan yang akan disampaikan diubah menjadi simbol yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir, penguraian merupakan proses pengertian sebuah kode oleh penerima yang dikirimkan oleh pihak pengirim. Berdasarkan dari paradigma di atas, komunikasi kemudian dapat diasumsikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui sebuah media komunikasi yang baik. Jenis-jenis saluran pemasaran. Yang pertama ada branding. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Kedua, iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Ketiga, multi-level marketing. Multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Terakhir, internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama itu organisasi lebih mudah dan sederhana. Kedua, kemudahan mengelola barang. Tiga, pelayanan lebih fokus. Empat, riset pasar lebih mudah. 5. Biaya pemasaran murah. 6. Kemudahan memilih target pasar. 7. Tidak terbatas ruang dan waktu. Adapun kekurangannya, yang pertama, unable cash and carry. Yang kedua, informasi tentang produk hanya berupa teks dan gambar. 3. Hanya menjangkau kalangan yang tahu internet. 4. Bagi sebagian orang, biaya internet itu mahal. Dan yang kelima, tingkat keterbacaan cuma 50%, selebihnya diabaikan. Sekian materi yang telah saya paparkan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.